Halo Sobat Cake, sudah lama kita tidak berjumpa di sini, tapi hari ini kita sudah bersama lagi dalam Cake Radio Talk tahun 2024 bersama dengan siapa? Rahasia. Alifa sampaikan dulu temanya apa. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas petani, bisa dibilang begitu, karena tema kita hari ini adalah tentang membangun pertanian tembakau berkelanjutan melalui program Peduli Petani. Nah, Sobat K, tahu kan pasti kalau komunitas tembakau di Kabupaten Jember ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, perhatian terhadap petani tembakau itu sendiri tidak sebesar hasil yang telah dikontribusikan oleh tembakau ini terhadap kita semua. Maka dari itu, hari ini sudah hadir di studio K Radio bersama kita di sini adalah komunitas dari JBST Kabupaten Jember dan Besuki. Halo, selamat siang. Mas Sanul. Ya. Betul, ini kemudian sudah hadir juga Mas Fuad sebagai PIC dari program Peduli Petani di sini. Betul. Dan yang di tengah ada yang satu dress code teman saya. Ini ada Bapak Ikrom sebagai penerima manfaat ya Bapak ya, sebagai petani yang sudah merasakan manfaat dari teman-teman Peduli Petani. Mungkin di awal nih Mas Anul, dijelaskan terlebih dahulu. Kalau JBST ini apa sih Mas? Ya. Assalamualaikum ya. Oke. Halo Sobat K Radio. Jadi kami dari JBST, yakni Jember Besuki Sustainability Task Force, ya ini adalah komunitas yang dibangun bersama antara 7 perusahaan eksportir tembakau bersama dengan Imaji Sociopreneur, di mana memang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan juga dampak berkelanjutan kepada para petani, terutama petani tembakau di Kabupaten Jember. Baik. Ya. Kalau boleh tahu kalau detail tentang Imaji Sociopreneur itu sendiri, Mas, apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau Imaji Sociopreneur sendiri, kami adalah lembaga yang bergerak di bidang pendampingan masyarakat, yang dimana kami memiliki konsentrasi di 4 bidang, yakni pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan. Maka dari itu munculnya inisiasi untuk pembentukan JBST ini membuat kami tertarik untuk sebagai pelaksana program, di mana sebelumnya 7 perusahaan tembakau ini mereka memiliki keinginan untuk tidak hanya memberikan dampak dan manfaat kepada petani mitra saja. Karena sejauh ini kalau petani mitra itu kan memang sudah mendapatkan mulai dari proses pelatihan, pendampingan hingga pasca panen. Nah, Peduli Petani ini memang menargetkan petani-petani non mitra. Karena pada dasarnya nanti tembakau-tembakau yang dihasilkan itu bukan hanya dari petani mitra saja yang masuk ke perusahaan, tapi petani non mitra juga masuk ke perusahaan. Sehingga dari 7 perusahaan ini menginginkan agar seluruh petani di Kabupaten Jember juga mendapatkan akses informasi yang sama seperti itu. Baik, oke. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Sanul, Sobat K, tentang bagaimana peduli petani ya kan. Tapi program Peduli Petani ini apa sih sebenarnya Sobat K? Langsung nih ada PIC-nya ya, betul ya Mas Sanul ya. Ada Mas Fuad dari PIC Peduli Petani. Mungkin dijelaskan dulu Mas, Peduli Petani ini sebenarnya program apa sih? Oke, jadi ini ada apa nih? Selamat sore atau selamat pagi nih? Selamat sehat aja, selamat salam sejahtera untuk Sobat K. Jadi program Peduli ini adalah program Peduli Petani adalah inisiasi dari JBST untuk fokus kepada petani-petani non mitra. Jadi fokusnya adalah untuk mengedukasi mengenai antara adanya pencegahan pekerjaan anak, lalu ada agen proteksi tanaman, lalu juga mengenai alat perlindungan diri atau lebih ke keselamatan kerja dari pertanian tembakau seperti itu, Bu. Oke, mungkin bisa dijelaskan detailnya tentang ini kan kita sudah ada nih alat APD-nya sudah dijelaskan, sudah ditampilkan nih di sini. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat deh apa saja tentang APD yang ini kan yang juga diberikan kepada petani juga kan Pak? Ya. Jadi sebelumnya ada beberapa tahap di Peduli Petani. Yang pertama kita mulai dari bulan September untuk pendataan dari petani-petani tembakau yang ada di Jember yang khususnya yaitu petani non mitra. Nah, di pendataan tersebut kami targetkan sebanyak 500 petani tembakau. Di 500 petani tembakau itu akan mendapatkan alat-alat perlindungan diri, lalu juga ada CPE Box. CPE Box ini sebelah mana tadi? Sebelah sana? Iya. Di situ berfungsi untuk lebih ke pengamanan untuk obat-obatan yang ada di petani, khususnya di pestisida agar tidak terjamah oleh anak-anak dan jauh dari makanan juga.
Lalu ada juga alat-alat perlindungan diri. Di situ meliputi ada goggles untuk kacamata. Nah, biasanya kalau petani kan kalau lagi nyemprot pestisida, mereka kan itu cukup berbahaya untuk matanya petani. Itu biasanya kalau lagi nyemprot tuh ya. Itu cairannya bisa sampai ke mata. Baik. Karena arahnya itu maju biasanya kalau petani tembakau ya, Pak. Nah, itu juga ada masker, lalu ada jubah. Ini jubah khusus untuk petani tembakau. Karena dia anti air dan kami rancang khusus itu tahan nggak panas juga bagian dalamnya, lebih nyaman untuk petani tembakau. Lalu juga ada sepatu boots itu yang sering dipakai oleh petani tembakau dan juga sarung tangan. Baik. Sarung tangan yang berbahan baku dari latex. Jadi semua APD ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi semisal kita sedang petani sedang ingin menyemprot, mereka bisa menggunakan secara full dari seluruh APD yang kami berikan. Jika itu sesuai kebutuhan, semisal hanya kocor, dia cuma butuh sepatu boot, sarung tangan dan sebagainya seperti itu. Baik, kita kan tadi sudah jelaskan nih tentang bagaimana APD, bagaimana alat-alat yang sudah diberikan. Tapi berarti kan satu pertanyaan utamanya adalah tentang berarti ini fokusnya memang ke kesehatan petani. Atau itukah satu-satunya alasan kenapa kok dijalankan program peduli petani ini, Kak? Oke, itu memang jadi salah satu faktor alasan menjadi salah satu materi juga. Betul. Mengapa kami memberikan materi mengenai APD, terus CPI box ini juga itu untuk menjaga keselamatan. Kan pada dasarnya petani ini kalau sehat, tembakonya juga sehat. Juga sehat. Jadi nggak hanya tembakonya saja, tapi juga fokus kepada petaninya juga. Oh begitu. Ya. Saya boleh beralih ke Pak Ikrom nih. Nah, Pak Ikrom ini adalah salah satu penerima manfaat ya Bapak ya. Iya. Mungkin dari tadi dampak kesehatan yang dijelaskan sama Mas Fuad, sama Mas Anul juga, bagaimana kira-kira perbedaan lah Pak istilahnya? Apakah memang dulu saat sebelum didampingi oleh teman-teman dari Peduli Petani ini memang serawan itukah dengan adanya iritasi atau mungkin kan itu kena ke Bapak juga, kena ke tanamannya juga, begitu Pak? Betul. Selamat siang. Iya. Dari Dio, kami petani dari Kabupaten Jember. Baik. Yang disampaikan Mbak tadi sangat bermanfaat. Jadi adanya bantuan dari Peduli Petani ini sangat bermanfaat untuk petani yang ada di Jember, khususnya petani tembakau. Karena memang kalau tidak memakai APD sebelumnya, Mbak, yang saya utarakan sebelumnya ada program seperti ini. Petani itu seperti saya sendiri, setelah kita menyepray, itu kan tembakonya itu kan panjang tinggi. Jadi sering kena mata. Baik. Bahkan itu sering setelah menyepray nanti mabuk, kita muntah-muntah. Ya, adanya APD ini terkait Peduli Petani ini sangat bermanfaat. Jadi terlindungi semuanya. Yang jelas petani sehat, tembakonya sehat. Oh ya, begitu. Baik, yang penasaran nih juga nih Kak, program Peduli Petani ini sebenarnya pelaksanaannya dari kapan sampai kapan sih? Oke, jadi kita mulai dari bulan September untuk fokus ke pendataan. Baik. Itu dengan target 500 untuk tahap pertamanya, 500 petani non mitra. Okay. Lalu kami sosialisasikan atau edukasi atau pelatihannya itu dimulai pada bulan Oktober. Baik. Dalam waktu 15 hari. Dari tanggal 12 sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Oke. Terus untuk tahap keduanya yaitu ada 400 petani tembakau. Itu dari bulan November sampai bulan Desember. Baik. Nah, totalnya jadi total yang kami edukasi sekarang adalah 911 petani tembakau. 911 ya. Se-Jember. Ya, Jember Selatan gitu. Okay. Baru Jember Selatan. Se-Jember Selatan. Kalau mungkin ini skema tentang materi edukasi yang diberikan sama teman-teman petani ini bagaimana? Oke. Jadi skema yang kami berikan yang pertama mengenai aplikasi Peduli Petani. Baik. Jadi aplikasi ini fokus kepada petani tembakau sementara. Jadi lebih ke adanya di dalam itu terdapat ada cuaca, lalu informasi mengenai pestisida, penggunaan APD, lalu juga hal-hal yang baiknya tidak dilakukan seperti itu. Lalu untuk materi yang kedua mengenai pencegahan pekerjaan. Baik. Jadi pencegahan pekerjaan ini kan memiliki lebih banyak
jika ada pekerja anak itu sedikit banyak juga menyebabkan anak-anak ini sulit berkembang. Baik. Jadi semisal ketika anak-anak bekerja di bawah 18 tahun ini, itu akan mengganggu tumbuh kembang dari si anak. Baik. Itu juga sudah disebutkan dalam traktat internasional juga mengenai pekerja anak. Dan itu juga diratifikasi oleh undang-undang di Indonesia. Baik. Lalu untuk materi selanjutnya ada agen proteksi tanaman atau pengelolaan hama secara terpadu. Baik. Itu juga ada aturan yang diberikan oleh undang-undang maksud saya lebih ke peraturan mengenai edukasi mengenai pengelolaan hama terpadu. Lalu yang terakhir mengenai alat perlindungan diri atau lebih ke keselamatan kerja dari petani tembakau. Baik. Begitu. Sustainability tentang pekerjaan anak. Mas Anul, sebenarnya mungkin kasusnya bisa separah apa sih kalau berdasarkan data nih dari teman-teman JBST tentang pekerjaan anak, kemudian kasus-kasus kecelakaan kerja lah istilahnya untuk para petani ini. Ya, baik. Jadi memang salah satu tantangan kita saat ini di dunia pertanian, terkhusus pertanian tembakau ya, karena pertanian tembakau ini adalah pertanian keluarga. Iya. Sehingga akhirnya mulai yang menanam bukan hanya bapaknya saja, tapi kadang-kadang ibunya juga membantu di gudang dan bahkan anaknya juga ikut membantu karena faktor keberlanjutan usaha keluarga. Turun-temurun seperti itu. Nah, namun karena adanya ketentuan dari undang-undang dan juga pentingnya untuk menjaga kesehatan keluarga, sehingga anak-anak terutama dalam undang-undang ketenagakerjaan itu tidak boleh adanya anak-anak di usia 18 tahun ke bawah untuk ikut bekerja. Sehingga di dunia tembakau juga kami tidak memperbolehkan anak-anak untuk ikut bekerja, terutama di usia 18 tahun ke bawah. Nah, apa saja bahaya yang memang dihadapi saat ini adalah adanya potensi yang namanya GTS, Mbak, atau Green Tobacco Sickness, di mana ini adalah salah satu penyakit atau keracunan dikarenakan interaksi dengan daun tembakau hijau. Jadi anak-anak di tempat-tempat tembakau itu biasanya mereka kalau membantu orang tuanya, mereka itu membantu di proses sujen. Kalau mungkin Sobat K tahu ya, yang berada di sekitar area tembakau, ketika menusuk-nusuk tembakau hijau, nah itu biasanya tembakau itu ada getahnya. Nah, getah itu yang akan mengakibatkan gatal-gatal, ruam-ruam, dan bahkan dalam kondisi terkontaminasi secara terlalu sering, itu bisa sampai ke saraf otak anak. Nah, sehingga demikian kita juga melihat secara regulasi undang-undang itu juga dilarang, secara potensi kesehatan itu juga menjadi ancaman bagi anak-anak. Dengan demikian kami sampaikan kepada petani, harapannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi program peduli petani ini kenapa kok disebut sebagai peduli petani? Karena kita ingin menumbuhkan kepedulian terhadap petani. Karena kita kan bisa hidup saat ini, Mbak, itu karena berkat jasa-jasa Pak Ikrom dan kawan-kawan. Karena petani tembakau bukan hanya bertani tembakau, beliau juga bertani padi, bertani jagung, dan lain sebagainya. Sehingga tadi kalau disebutkan oleh Mas Fuad, petani sehat, maka tanamannya sehat. Ya, kalau nggak sehat, Pak Ikrom nggak bisa ke sawah ya, Pak. Betul ya, Pak. Seperti itu. Mungkin Pak Ikrom ini ada tanggapannya tentang sebelum bersama dengan teman-teman peduli petani, apakah memang ketika anak-anak juga dipekerjakan kah, Pak? Atau mungkin memang biasanya ya kalau misalnya saya ikut kakek saya atau siapa kan mereka dapat uang juga, dengan mereka pasti juga sedikit banyak sukarela juga, Pak. Bagaimana itu, Pak? Apakah memang seperti itu atau cara menghentikannya? Jadi gini, Mbak, kalau dari masalah pekerjaan, sebenarnya kalau sekarang ini sudah hampir nggak ada, hampir nggak ada. Karena apa? Terkait pekerjaan anak itu. Sekarang anak itu sibuk dengan kegiatan sekolah, dengan ngaji. Jadi yang saya lihat seperti anak saya sendiri aja udah. Jadi anak saya itu mau ngirim aja sudah nggak mau sekarang. Ngirim ke sawah ya, Pak ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya itu regenerasi untuk anak itu sudah berkurang untuk petani. Ya. Terus kalau untuk terkait anak ikut kerja terkait di gudang, biasanya itu ada, itu pun tergantung orang tua. Kalau saya pribadi
saya sendiri sebagai petani tembakau, anak ikut-ikut nggak boleh, karena nanti satu bisa sobek. Kita di sawah itu nanamnya melindungi hati-hati, nanti dibawa pulang, digodang, disujet, lubang semuanya, bolong semuanya, itu kan rugi untuk saya. Jadi memang berdampak seperti itu sebagai ya, Pak, pengalaman saya sebagai petani tembakau. Baik, kalau begitu nanti kita lanjut lagi ya Pak. Kita masih banyak sekali yang Alifa tanyakan kepada bapak-bapak dan kakak-kakak di sini. Tapi jangan kemana-mana dulu Sobat K, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di K Radio Talk. Sobat K, kembali lagi di K Radio Talk with K Radio Sound of Knowledge. Nah, masih juga bersama dengan Mas Sanul, Pak Ikrom, dan Mas Fuad. Dan tadi masih penasaran nih sebenarnya, pada saat jeda ada yang kita bicarakan nih dari Pak Ikrom. Sebenarnya sedikit curhat ya tadi ya Pak ya, tentang empowering juga tentang bagaimana maraknya pekerja anak mungkin di masa lalu yang lebih marak ya Pak ya. Dulu berdasarkan pengalaman dari Pak Ikrom yang juga besar dari keluarga petani. Apakah memang dulu Bapak seolah-olah bukan seolah-olah dipekerjakan ya, tapi memiliki kewajiban untuk juga ikut bekerja bertani bersama orang tua? Iya, betul. Jadi pengalaman saya karena saya keluarga petani, di situ seperti ada kewajiban. Baik. Walaupun saya itu di bawah umur 18. Oke, baik. Jadi waktu saya ibu atau bapak itu pergi di sawah, saya juga ikut. Baik. Seperti itu. Kemungkinan kalau untuk sekarang yang saya tahu, ada yang saya lihat di lapangan, sekarang kan banyak petani juga yang anaknya tidak mau bertani. Oh iya Pak. Ingin jadi guru, ingin jadi pengusaha selain petani itu banyak. Karena memang petani ini kalau tidak latihan itu tidak kuat. Jadi tidak terampil gitu ya Pak ya. Ya mungkin kepanasan dikit udah gak kuat. Sudah mau pingsan gitu ya Pak anak sekarang. Baik, mungkin dulu di umur berapa Pak pengalamannya ketika pas pertama membantu orang tua bekerja di pertanian? Kalau saya sudah membantu di pekerja pertanian itu mulai kelas 4, berarti umur berapa? 10? Sekitar 9-10 tahunan ya Pak ya? Seperti itu. Saya sudah ikut kerja di lahan di sawah. Wah. Seperti itu. Tapi juga ketika panen juga menikmati ya Pak ya hasilnya secara langsung gitu kah? Kalau anak itu ngikutnya sama orang tua. Oke, baik. Jadi biasanya itu ikut kerja, nanti hasilnya itu nggak pegang. Oh nggak kelihatan ya Pak ya? Baik. Mas Sanul, ini tadi empowering loh dari yang sudah Mas Sanul sampaikan di pertama tadi tentang sustainability untuk menjaga bagaimana menghindari pekerjaan anak gitu. Ya. Makanya seperti yang tadi saya ceritakan, pertanian tembakau ini adalah pertanian keluarga. Seperti halnya ceritanya Pak Ikrom barusan, memang tembakau ini lahir dari turun temurun seperti itu. Sehingga memang menjadi salah satu tantangan kami saat ini adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya pekerjaan atau kalau konteks kami adalah menunda pekerjaan. Seperti itu. Makanya sekarang untuk istilah pekerja anak sendiri banyak sekali ketentuan-ketentuan yang sekarang menjadi terminologi tambahan. Jadi mulai dari pekerja anak yang bekerja, atau anak yang dipekerjakan. Sehingga memang kalau dari ketentuan undang-undang itu yang memang dilarang adalah ketika anak itu bekerja, terjadi eksploitasi baik secara ekonomi, secara seksual dan lain sebagainya, itu baru dilarang. Tapi kalau memang anak tersebut melakukan pekerjaan dikarenakan tujuannya adalah untuk edukasi, pembelajaran, itu maka diperkenankan dengan syarat tidak melebihi 3 jam seperti itu. Karena memang kalau kita ketahui, kita kan pengennya membangun sistem pertanian berkelanjutan. Salah satu fungsi berkelanjutan ini adalah harus ada anak-anak ataupun generasi yang akan melanjutkan ke depannya. Soalnya kalau sekarang ya Pak Ikrom, selain anak-anak ketika nggak mau melanjutkan, akhirnya tanah warisan orang tuanya dijual. Nah ini kan jadi bahaya juga. Gitu ya, Pak, ya? Karena anak-anak nggak punya skill dalam bertani Mbak Alifa. Jadi akhirnya dijual dan akhirnya akan membuat lahan sawah kita semakin tipis, sedangkan manusia semakin banyak. Nah makanya kami juga menyampaikan dalam program Peduli Petani ini adalah istilahnya menunda pekerjaan atau paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah pekerjaan yang aman dan tidak berbahaya bagi mereka. Karena memang kalau anak-anak sekarang Mbak Alifa memang
masih ada beberapa anak-anak yang ikut bekerja, tapi dia tidak dipekerjakan sebetulnya. Dia secara sukarela karena mereka mendapatkan uang saku tambahan. Nah ini yang jadi PR, karena sekarang anak-anak itu kalau bekerja sekarang sudah nggak lagi dieksploitasi sama orang tuanya, dipaksa ayo bekerja, enggak. Tapi memang mereka bekerja untuk mendapatkan uang saku tambahan yang tujuannya kalau cewek-cewek biasanya untuk coba beli skincare dan lain sebagainya. Kalau cowok-cowok biasanya untuk top up game. Oh iya. Nah, oh iya di desa ya juga mulai. Ya sama. Nah ini akhirnya, akhirnya sekarang pergeseran orientasi anak pekerja anak yang dari dulu, yang dulu mulanya adalah anak yang tereksploitasi, sekarang menjadi anak-anak yang memang dia bekerja untuk mendapatkan uang saku tambahan. Nah makanya kuncinya adalah di petaninya. Bagaimana petani ketika mereka ada anak-anak yang ikut bekerja, baik kepada orang tuanya, karena kalau rantai pasokan tembakau ini kan panjang, mulai dari petani, gudang, hingga dibeli oleh perusahaan. Kalau pekerja anak di perusahaan sudah kita pastikan tidak ada. Kalau pekerja anak di gudang dan di petani ini loh yang masih ada. Masih banyak. Nah, tapi memang petani-petani yang sudah tergabung di dalam Peduli Petani ini kita sudah pastikan mereka tidak ada yang melakukan eksploitasi, tidak ada yang memaksa, atau bahkan bukan hanya pekerja anak alias perbudakan juga sudah tidak ada. Namun memang karena terutama musim tembakau ini adalah musim yang ketika panen itu bersamaan, Mbak Alifa. Dan sedangkan tenaga kerjanya itu terbatas. Ketika panennya bersamaan, tenaga kerjanya terbatas, akhirnya itulah yang terkadang membuat anak-anak juga ikut serta membantu orang tuanya. Nah, makanya ini jadi PR kita ke depannya, baik dari perusahaan, dari petani, dan lain sebagainya, untuk bisa bersama-sama membangun mekanisme pertanian tembakau berkelanjutan. Jadi tidak hanya mencegah pekerja anak, tapi juga tetap bisa mengedukasi sehingga generasi yang akan melanjutkan pertanian di Kabupaten Jember ini juga dapat tercipta. Seperti itu. Jadi tetap sustain juga pertanian di Jember ini ya Mas benar sekali. Ya. Nah, ini kan tadi sudah soal pendampingan nih. Kalau faktanya di lapangan nih, Mas Fuad nih kah yang pegang ya? Sebagai pendamping dari Pak Ikrom dan kawan-kawan, apa kira-kira kendalanya? Masihkah sesulit apa gitu mengedukasi teman-teman petani? Kalau dari tahap teknisnya, kita mulai dari tahap teknis dulu dah. Itu pada saat pelatihan. Biasanya ini adalah masalah waktu sebenarnya. Ketika kami melakukan pelatihan kami biasanya melakukan pelatihan di jam 9 sampai jam 11, sama untuk tahap keduanya jam 1 sampai jam 3. Nah, di saat kami mengirim undangan dan sebagainya, kami kan memberikan pilihan kepada petani untuk mau ikut ke termin keberapa, terserah dari petaninya. Jadi untuk memberikan waktu untuk petani untuk bisa datang. Jadi nggak harus sehari datang pelatihan gitu, nggak harus. Ada hari besoknya juga, yang penting masih dalam satu desa. Nah, di saat kami mengirim undangan, ada beberapa petani itu salah jadwal. Undangan jam 9, datangnya jam 11. Ada yang seperti itu. Ya. Jam Indonesia ya, Dan juga mungkin ada kesibukan petani yang tidak bisa kami ganggu. Biasanya kan waktu jam-jam segitu, petani punya kesibukan sendiri, yaitu biasanya di lahan dan sebagainya. Tapi setelah seperti itu, kami melakukan evaluasi. Untuk tahap-tahapan selanjutnya, kami merubah jam waktu untuk pelatihan itu ada di malam hari. Jadi di malam hari, untuk intensitasnya kedatangan petani cukup tinggi. Lebih efektif ya Mas ya? Lebih efektif di malam hari. Jadi kami juga melakukan evaluasi setiap kegiatan kami. Jadi di faktanya seperti itu. Kesulitan-kesulitannya lebih banyak ke waktu, terus ada cuaca juga. Mungkin waktu di malam hari kadang ada yang hujan. Itu petani kesulitan untuk datang ya. Begitu. Karena malam hujan ya Mas ya. Kemudian ini mungkin apa yang menurut Mas Fuad ini yang paling menantang sebenarnya ketika terjun bersama teman-teman petani yang usianya pasti lebih tua daripada Mas Fuad kan? Bagaimana itu cara mengkondisikan bapak-bapak ini? Karena petaninya memiliki pengalaman puluhan tahun ya di tembakau. Apalagi kalau saya kan masih inilah kalau petani tembakau. Pertanyaannya cukup kritis. Cukup kritis mengenai tembakau. Jadi kami jawab kami menyampaikan bahwa hal ini akan dijawab di sesi berikutnya begitu ya Mas. Jadi kami sampaikan bahwa pertanyaan cukup kritis juga, cukup bagus-bagus. Jadi kesulitan dari petani sebenarnya hampir sama semua. Kebanyakan bersama tentang penyakit, tentang hal-hal seperti itu.
Ya, tantangannya di pertanyaan-pertanyaan cukup kritis mengenai tembakau. Berarti kesimpulannya nih Mas Fuad, boleh nggak ada kesimpulan kalau sebenarnya petani di Jember ini keren-keren ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan pengalaman yang segitu panjangnya? Ya, bisa saya katakan ya cukup berpengalaman, cukup kritis juga, cukup berilmu dalam pertanian tembakau. Apalagi kami kan belajar petani juga lagi ya. Baik. Dan sharing ya, dan fun fact-nya itu khusus untuk pertanian tembakau itu teori itu tidak berlaku secara efektif, Mbak Rifa. Jadi biasanya kalau di petani kita kenal nggak ada orang pinter ya Pak ya, kalau di tembakau ya adanya orang berpengalaman. Nah, sedangkan posisi teman-teman ini kan rata-rata adalah yang baru masuk ke pertanian tembakau mungkin 1-2 tahun. Dia harus mendampingi petani yang puluhan tahun, bahkan nggak hanya puluhan tahun, dia ilmunya turun dari orang tuanya, dari kakeknya dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika kita terutama salah satu materi kita kan ada materi tentang CPA atau agen proteksi tanaman yang itu berkaitan tentang bagaimana cara merawat, penyemprotan pestisida dan lain sebagainya. Ketika terjadi penyakit apa yang harus dilakukan. Nah, ini kadang-kadang beda tempat, beda orang, beda penyakit, beda juga cara penanganannya. Nah, sehingga kita juga kadang-kadang tim kami sampaikan ketika memang kita nggak tahu konteksnya di lapangan, jangan langsung memberikan saran. Jadi lebih ke arah bagaimana kita gali aja permasalahan mereka apa, sehingga nanti kita bisa konsultasikan dengan tim yang lebih senior juga, yang lebih berpengalaman dan juga petani-petani yang lebih senior juga untuk bagaimana memberikan saran nantinya. Karena memang kalau kita memberikan saran dan ternyata salah, ini malah jadi masalah ke depannya, seperti itu. Dan kadang-kadang petani juga dari tahun ke tahun, penyakit tahun kemarin nggak gini, tapi sekarang kok gini. Lah itu gitu ya, bisa terjadi ya. Jadi bukan hanya soal pestisida dan juga soal pupuk saja kalau di pertanian tembakau. Cuaca itu juga menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam proses produksi. Oke, berikutnya saya pengen dengar pendapat dari Pak Ikrom nih, tapi kita jeda dulu ya Pak ya, setelah ini baru kita bahas. Tetap di K Radio Talk. Sobat K masih di K Radio Talk bersama JBST. Nah, tadi sejanji Alifa, pertanyaan pengen yang berikutnya nih buat Pak Ikrom. Karena tadi kan sudah dijelaskan nih sama Mas Anul, sama Mas Fuad tentang bagaimana ketika masuknya ke masyarakat, bagaimana hambatannya, halangannya. Tapi kalau buat Pak Ikrom, bagaimana kesan pertamanya ketika bertemu dengan teman-teman dari Peduli Petani? Karena kan pasti berbeda ya Pak ya, jenengan yang sudah dari turun-temurun, kemudian didatangi dengan teman-teman yang lebih segar, lebih muda ini, bagaimana pendapatnya? Terima kasih terkait saya masuk di Peduli Petani, didatangi sama Mas Fuad ini, saya itu agak penasaran dulu. Baik. Karena penasaran itu, apa sih Peduli Petani? Baik. Nah, ternyata Peduli Petani sampai segitunya. Artinya gimana? Untuk memberi pengetahuan terkait satu pekerjaan. Nah, kalau nyepray kita harus pakai APBD. Nyepraynya obatnya harus yang seperti ini, redumnya terlalu tinggi nggak boleh. Baik. Itu sangat bermanfaat karena petani seperti ini sekarang itu banyak yang belum tahu. Baik. Mungkin yang dilihat itu hama. Contoh, seandainya ada hama, ini di obat ini kok ternyata kok nggak bisa, nggak dikasih yang ini, nggak itu. Baik. Kemungkinan mungkin petaninya itu kurang paham, jadi tidak rutin untuk menyepray. Seperti itu. Kemudian Pak, apa saja nih hal-hal baru yang Bapak dapatkan dari Mas Fuad dan teman-teman? Hal-hal baru sangat banyak. Baik. Karena saya mulai dulu sebagai petani, saya tidak pernah menyepray itu pakai APBD. APD. Ya. Jadi sekarang itu kalau nyepray tembakonya tinggi, ya berkacamata. Baik. Sampai pakai sarung tangan, sepatuan seperti itu. Ya aman juga. Baik. Aman juga untuk petani. Awalnya gimana tuh Pak? Kan cukup lebih merepotkan ya mungkin ya Pak ya, karena masih harus pakai ini, pakai APD, pakai Google, pakai sarung tangan. Kalau masalah merepotkan ya juga merepotkan. Tapi pasti. Kalau seandainya petani itu inginnya sehat, tetap kita jalankan. Bagaimana kalau
teman-teman Pak Ikrom sendiri mungkin? Ya, adakah pandangan, mungkin ada yang mungkin sambat, aduh apa sih ini kok tambah ribet gitu, adakah yang seperti itu kalau Pak? untuk sekarang itu belum ada. Oh baik. Karena masih banyak petani yang belum pakai, karena terkait tembakunya itu belum tanam, belum musim. Oh belum musim. Jadi, ya Pak ya? Seperti itu. Tapi kemarin saya sudah tahu ada anggota saya itu yang pakai APD itu. Iya? Jadi enak Mas seperti itu. Oh ikut senang juga ya senang Pak juga. ya? Karena saya juga kelompok tani, Iya. ada petani saya sehat, saya juga senang. Baik. Iya seperti itu. Mungkin tadi kita pas kita lagi jeda, ada satu dampak paling besar yang sebenarnya paling berdampak nih tentang keuntungan sebenarnya. Coba Pak, di-share juga tentang apa perbedaan sebenarnya ketika sebelum dan sesudah didampingi sama teman-teman peduli petani. Kalau untuk hasil Mbak, petani itu kemarin tahun 2023 alhamdulillah saya juga mewakili petani yang ada di Jember. Sangat hasil terkait tanaman tembakau. Baik. Karena apa? Cuacanya itu mendukung bagus, ya Pak mendukung. ya. Jadi memang petani tembakau itu harus cuaca juga mengikuti juga. Baik. Makanya di Peduli Petani aplikasi ini ada perkiraan cuaca. Saya selalu memantau. Oke. Tanam apa saja saya memantau. Apalagi Baik. nanti tembakau. Jadi sangat bermanfaat ikut aplikasi juga. Oke. Disinggung tentang aplikasi nih Mas Fuad dan Mas Sanul. Sebenarnya apa saja nih fitur-fitur di aplikasi sampai benar-benar memberikan keuntungan nih buat Pak Ikrom? Ya, jadi karena memang kita kan tidak karena kami tidak bisa setiap hari dan setiap waktu mendampingi Pak Ikrom ya, karena nanti bisa dimarahi istrinya ya. Jadi paling tidak kami harus hadir di sesuatu yang dipegang oleh Pak Ikrom setiap hari. Ini adalah HP ya, smartphone. Sehingga kami dari JPST melalui program Peduli Petani ini juga membuat aplikasi Peduli Petani, di mana di dalam aplikasi itu berisi informasi-informasi tentang yang paling dibutuhkan oleh petani. Dan itu memang informasi yang kita sifatnya itu bottom up. Jadi kami sebelum membuat aplikasi ini, sebelumnya di tahun kemarin kami melakukan riset apa saja sih informasi yang dibutuhkan oleh petani. Ternyata mayoritas mereka mengatakan pentingnya cuaca, karena kalau mereka nggak tahu cuaca, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus salah satunya juga terkait CPA atau pestisida yang bisa digunakan. Dan juga tentunya adalah terkait tips dan trik ketika cara merawat tanaman, mulai dari pembibitan hingga pasca panen seperti itu. Dan di dalam aplikasi ini kami memberikan informasi-informasi tersebut secara interaktif, sehingga petani-petani bisa mengecek informasi itu dari aplikasi, dan salah satunya yang menguntungkan aplikasi ini juga ada hadiahnya Pak ya. Ya, jadi semakin sering petani belajar ya, ada artikel kami yang baru upload, itu ketika petani membaca mereka akan dapat poin. Ketika ada informasi terbaru mereka baca lagi, mereka akan dapat poin. Nah, dari poin-poin itu bisa ditukarkan ke redeem point yang berisi mulai dari sembako, alat pertanian, terus pupuk dan lain sebagainya ya. Memang tidak terkesan besar, tapi paling tidak menumbuhkan semangat petani untuk sebagai gimmick untuk meningkatkan motivasi belajar. Seperti itu. Makanya ketika petani mengetahui tentang cuaca, mereka harus memastikan apa yang harus saya lakukan ketika 2 hari atau 3 hari ke depan perkiraan cuaca ini hujan lebat. Nah, itu apa yang harus dilakukan. Terus juga ada CPA yang di situ posisinya direkomendasikan dan dilarang dan tidak direkomendasikan. Itu tujuannya agar ketika nanti tanamannya panen itu tidak menghasilkan residu yang tinggi. Ketika residunya tinggi, harganya akan jatuh. Makanya kemarin alhamdulillah mungkin yang punyanya Pak Ikrom kualitasnya bagus ya Pak ya, sehingga harganya juga bagus juga. Karena kalau dari kami sendiri, baik itu JPST yang terdiri dari 7 perusahaan eksportir tembakau, kami berharap pertanian tembakau di Jember itu bagus. Kalau tanamannya bagus, kualitasnya bagus, yang senang bukan hanya petani karena harganya tinggi, perusahaan juga senang karena jualnya juga tinggi juga seperti itu. Makanya tadi dan harus dipastikan petani juga sehat. Kalau petaninya sehat, insya Allah kalau punya uang banyak kan juga bisa dinikmati bersama keluarga. Kalau nggak sehat nanti hasil buat berobat aja. Nah, kayak betul gitu. Ya Mas ya. Ini yang saya penasaran karena kan ini berhubungan dengan aplikasi ya, Mas Fuad yang di lapangan ya. Bagaimana awal memperkenalkan aplikasi itu ke bapak-bapak petani?
Jadi kalau aplikasi Peduli Petani ini biasanya kami lakukan, kami edukasi di saat pelatihan. Baik. Nah, sebelum Bapak-bapak datang, kami himbau untuk membawa smartphone. Oke. Jadi ketika Bapak-bapak membawa smartphone, kami edukasi di waktu pelatihan, Bapak monggo tinggal dibuka Play Store-nya. Baik. Ini sudah ada di Play Store, tinggal di-download di dengan nama Peduli Petani. Baik. Tinggal download, Bapak. Di situ ada tahapan pertama, Pak. Iya. Ada pretest dulu. Oh, ada pretestnya juga. Pelatihan ada pretest Oke. dulu. Jadi untuk sebelumnya apakah bapak-bapak yang hadir di pelatihan sebelumnya kan belum paham nih. Iya. Di pretest dulu nilainya berapa kayak seperti itu. Terus nanti di akhir dari acara pelatihan ada post-testnya dan itu ada di aplikasi juga. Oh, di aplikasi Di juga. aplikasi juga. Jadi aplikasi ini lebih fokus ke petani tembakau. Oke, baik. Jadi kita edukasi. Nah, kesulitannya biasanya bapak-bapak kan kurang paham soal smartphone. Iya. Ya, biasanya sudah sepuh-sepuh ada Iya. yang HP-nya HP jadul. Nah, kalau kita HP-nya HP jadul. HP tetot-tetot ya Ah. sayangnya ya. Jadi sebenarnya lebih ke HP-nya bapak bener di bawah smartphone-nya tapi tidak bisa mendownload aplikasi. Oh, ada yang seperti itu juga, Mas. Juga. Tapi kami lebih banyak juga mengedukasi bahwa jika bapak membutuhkan informasi lebih tentang tembakau bisa menghubungi nomor kami juga. Jadi bapak juga tahu nomor kami juga. Jadi di aplikasi petani juga, ini aplikasi Peduli Petani terdapat fitur tanya jawab. Oke. Tanya jawab online live gitu ya, Mas? Lebih ke pertanyaan mengenai pertanian tembakau. Baik. Nanti akan dijawab oleh Tim kami. juga. Oke. Nanti konsultasi ke yang pihak-pihak yang berpengalaman di bidang ini. Interaktif juga ya ternyata Peduli Petani ini. Pantesan dari tadi Pak Ikram happy terus aja deh. Happy Ya, karena- aja. Karena gimana, Pak? Ya karena memang program terkait pendampingan petani ini Iya. Mbak Alifa sebelumnya memang sudah dilakukan oleh perusahaan kepada petani mitranya. Oke. Jadi kalau petani mitra itu biasanya kalau di desa-desa ya Pak sudah terkenal kalau tanamannya petani mitra biasanya bagus. Karena memang disupport oleh perusahaan. Sebetulnya bukan karena faktor itu aja, karena memang petani mitra sudah mendapatkan akses informasi dan wawasan. Nah, makanya ini kami ingin mengembangkan untuk petani-petani yang non mitra. Oke. Nah, sehingga petani non mitra juga harus mendapatkan akses informasi yang sama. Karena itu kan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga. Oke. Nah, kami juga berharap dengan adanya program Peduli Petani ini akhirnya petani juga semakin berpengalaman, semakin berwawasan. Makanya tujuan utama di program di tahun pertama ini adalah untuk menumbuhkan kesadarannya terlebih dahulu. Oke, baik. Ketika kesadaran itu sudah mulai tumbuh, akhirnya lebih mudah untuk dijalankan. Makanya tadi kalau disampaikan oleh Pak Ikram, ada beberapa temannya yang sudah menggunakan APD. Biasanya Mbak, kalau APD, kalau program-program itu biasanya penerimaannya itu nggak bagus karena ini tambah ribet, tambah susah, tambah ruwet. Karena memang sifatnya top down. Baik. Jadi kebijakan dari atas, wes ini langsung dipakai. Lah kalau kami tidak, kami bottom up. Jadi apa yang dibutuhkan oleh petani? Biasanya apa? Kalau terjadi keracunan biasanya lewat apa? Akhirnya APD itu benar-benar mengatasi masalah yang mereka alami. Baik. Akhirnya sehingga mereka bukan secara terpaksa ya menggunakan, tapi karena mereka memang membutuhkan. Baik. Akhirnya kalau kemarin juga ada laporan pas waktu kita monitoring ada yang rusak dan lain sebagainya, mereka sudah beli sendiri. Oke. Boleh beli sendiri karena mereka sudah butuh ya. butuh. Nah ini yang kita harapkan, kesadarannya muncul sehingga kita nggak perlu mengeksekusi itu kepada satu orang terus, tapi keberlanjutannya bisa nambah lagi, semakin luas lagi seperti itu. Saya penasaran sebenarnya akhirnya istilahnya apa ya, surveinya berapa lama ya untuk akhirnya bisa merumuskan Peduli Petani ini sampai mengeluarkan aplikasi juga, APD juga, semuanya dibantu, itu berapa lama kira-kira Mas? Sebetulnya kalau program Peduli Petani ini kita sudah rancang kurang lebih 1 tahun terakhir. Baik. Tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah program yang punya impactful terutama untuk petani-petani non mitra, karena memang kami juga belajar dari aktivitas perusahaan yang sudah melatih petani mitranya mereka. Kenapa kok petani mitra kok punya kemampuan ini, sedangkan petani non mitra kok nggak punya? Nah, jadi kita memang replikasi saja sebetulnya. Baik. Replikasi, jadi yang baik kita teruskan, yang kira-kiranya menjadi hambatan itu kita inovasikan sehingga lebih mudah untuk dipahamkan, diterapkan seperti itu. Jadi salah satu hal yang membuat Peduli Petani ini, kalau menurut saya nggak tahu nanti kalau menurut Pak Ikram sebagai penerima manfaat ya, itu bisa berjalan dengan baik itu adalah karena kami melakukan komunikasi secara
integral. Baik. Jadi komunikasi secara setara, di mana ya tadi Mas Fuad posisinya ketika melakukan pelatihan tidak dalam suasana formal gitu tidak, tapi dalam pertemuan rutin warga, pertemuan rutin Gapoktan ya Pak ya. Yang memang di situ istilahnya apa ya? Jagongan. Oke. Nah, ketika jagongan ini kita bisa saling bertukar pendapat, pengennya kita apa, pengennya petani apa. Nah, dari situ akhirnya kita sama-sama saling memahami. Ketika saling memahami inilah akhirnya membuat program Peduli Petani ini juga menjadi program yang tumbuh bersama dengan petani. Makanya banyak sekali saran dan masukan kepada kami untuk memperbaiki, mulai dari Peduli Petani pengennya aplikasinya ditambahin ini Mas, tambahin ini Mas, supaya kami juga bisa ini Mas, gitu. Tambahin hadiahnya Mas. Ya bisa, seperti itu, sehingga lebih banyak informasi yang bisa mereka dapatkan. Dan tentunya dengan aplikasi Peduli Petani ini kami juga bisa nge-tracking Mbak, terutama rumah-rumah petani. Tujuannya adalah kita ingin memastikan petani-petani dari segi alamatnya, lokasinya, tanamannya di mana, sehingga kita juga lebih mudah untuk memonitoring tingkat kesejahteraan, terus tingkat produktivitas dan lain sebagainya dari petani-petani yang tergabung di Peduli Petani ini. Baik. Selanjutnya, Alifa juga pengen tahu pendapat lagi dari Pak Ikrom, tapi setelah yang satu ini tetap di K Radio Talk. Sobat K masih di K Radio Talk bersama JBST dengan ada Mas Anul di sini, ada Mas Fuad dan ada Pak Ikrom. Nah, kita udah di segmen terakhir nih Sobat K. Nah, tadi Alifa mau tanya dulu pendapat dari Pak Ikrom sebelum closing statement ya. Pendapat dari Pak Ikrom, kalau menurut Pak Ikrom nih, apa yang sebenarnya memperlancar dari program-program Peduli Petani ini di kalangan petani teman-temannya Pak Ikrom? Oh gitu. Ya terima kasih Mbak. Kalau masalah kelancaran terkait program Peduli Petani ini, karena Mas Fuad sama Mas Abian itu sering sosialisasi di rumah. Terus saya sebagai ketua kelompok, jadi kemungkinan saya informasinya lebih luas di kelompok-kelompok tani, di petani-petani tembakau. Jadi tahu ini yang petani tembakau, ini yang mitra atau yang non mitra itu saya tahu. Jadi seperti itu. Bapak paham betul nggih Bapak ya. Kemudian harapannya ke depannya untuk program Peduli Petani ini juga untuk Bapak sendiri, untuk teman-teman kelompok petani apa Pak? Mungkin kalau harapan saya sebagai ketua kelompok Peduli Petani ini harus terus jadinya untuk memberi edukasi kepada petani yang lebih baik nanti biar petani sehat. Terus ada lagi Mbak, terkait itu kalau bisa itu kalau memberi apa itu terkait hadiah. Oke, baik. Terkait hadiah Mas. Mungkin saya itu suka sama hadiah terkait itu tangki atau apa yang penting untuk pertanian. Kalau harapan saya seperti itu. Jadi kalau kita itu sembako atau apa mungkin kita butuh juga. Cuma ini kan harapannya untuk petani biar lebih mudah. Baik. Terima kasih Pak Ikrom. Sebelum ke Mas Anul, ke Mas Fuad dulu. Bagaimana ini kan setelah ini Mas Fuad akan melanjutkan nih perjuangan sebagai pendamping Peduli Petani. Apa nih harapannya ke depannya? Mendengarkan dari suara petani, saya berharap bahwa program Peduli Petani akan terus berlanjut dan terus mengedukasi petani-petani tembakau yang ada di Jember. Baik. Oke, sekarang ke Mas Anul nih. Kira-kira karena harapan-harapannya adalah berlanjut, kapan lagi kah ada program ini? Ya ini, jadi saya menganggap harapan itu sudah sebagai sebuah doa, sehingga kami dari dalam hal ini saya sebagai Imaji ya sebagai pelaksana program memang mengharapkan karena dari tahap piloting ini alhamdulillah berjalan dengan baik, kami juga berharap untuk program ini dapat diberlanjutkan tentunya dengan pola kerjasama lebih besar lagi. Jadi kalau mungkin saat ini adalah masih 7 perusahaan yang memang bekerja sama dengan kami, ke depan harapannya semakin banyak lagi, terutama perusahaan eksportir tembakau di Jember ini kan sangat banyak sekali. Sedangkan mereka semua itu juga pada dasarnya juga mendapatkan manfaat dari aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Jember. Sehingga semakin banyak urun rembuk, semakin banyak kontribusi dari masing-masing perusahaan itu juga tentunya ke depan diharapkan Peduli Petani ini juga bisa diakses oleh semakin banyak petani lagi, seperti itu. Oke, untuk sementara berarti masih belum bisa ya Mas Anul ya, kalau misalnya ada Sobat K nih yang kebetulan sekarang nonton, wah pengen nih gabung sama Peduli Petani. Ya,
Jadi memang untuk sementara ini kita masih dalam tahap piloting, di mana memang untuk aplikasi Peduli Petani pun masih belum bisa diakses secara umum karena kami masih dalam proses R&D juga. Kami masih dalam proses riset untuk memastikan apakah aplikasi ini bisa kita keluarkan untuk seluruh masyarakat. Namun untuk akses informasi sebetulnya kita juga ada website. Websitenya pedulipetani.id. Sehingga mungkin untuk teman-teman untuk Sobat K Radio yang berprofesi sebagai petani tembakau yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa saja sih APD, CPA, dan juga pekerja anak dan tips dan trik dalam menanam tembakau, ya itu bisa mengakses ke website kami. Karena sebetulnya secara informasi sama. Nah, cuman bedanya kalau aplikasi ini ada gamesnya, ada hadiahnya, yang memang itu tujuannya untuk petani 900 petani saja seperti itu. Sampai sekarang masih jalur khusus juga ya Mas, yaitu masih khusus untuk petani-petani yang didampingi oleh Peduli Petani. Benar sekali, karena memang kami buat terbatas karena memang kami masih melihat kemampuan kami dalam proses mendampingi petani, dan kami juga ingin pastikan bahwasanya ketika nanti aplikasi ini benar-benar kita luncurkan untuk masyarakat umum, ya itu sudah benar-benar proper dan juga secara informasi juga sudah benar-benar sudah teruji seperti itu. Ya. Istilahnya sudah matang diterima oleh masyarakat ya Mas Anul ya. Mungkin ada nih akses informasi lain yang bisa Sobat K dapatkan selain dari website Peduli Petani. Adakah Instagram atau apa yang mungkin bisa kita akses, Mas Anul? Sementara ini masih website saja. Oke, baik. Terkait Instagram kami masih belum membuatnya karena memang kami ingin fokus di pendampingannya terlebih dahulu, sehingga memang diharapkan kami juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Jember dan Sobat K Radio juga untuk tetap diberikan semangat untuk mendampingi petani-petani di Kabupaten Jember agar terciptanya sistem pertanian berkelanjutan, mulai dari keselamatan kerja, terus tidak adanya pekerja anak di sektor tembakau, dan juga memastikan petani-petani mendapatkan wawasan tentang CPA atau pestisida yang aman untuk tanamannya. Baik. Oke, mungkin karena kan tadi Mas Fuad pas menjelaskan masih jauh ya dari posisi APD ya Mas ya. Mungkin bisa Mas Anu menjelaskan ulang sedikit saja tentang alat-alat yang diterima oleh. Bisa? Oke, jadi saya jelaskan sambil berdiri saja ya Mbak Alifa untuk menunjukkan. Jadi untuk petani-petani yang tergabung dalam program Peduli Petani ini, terutama di 500 petani yang awal, itu memang mendapatkan beberapa fasilitas tambahan selain wawasan dan edukasi secara pelatihan. Yakni berupa fasilitas berupa APD yang terdiri mulai dari jaket anti air, di mana ini bertujuan agar ketika petani melakukan proses pestisida tidak melekat ke kulit dan tidak juga masuk ke keringat, sehingga meminimalisir petani itu terkontaminasi secara racun seperti itu. Ada juga masker, ada juga goggles atau kacamata anti fog, dan juga sepatu boots. Nah, ini adalah kelengkapan untuk APD Peduli Petani yang diharapkan petani mampu menggunakan dan juga terlindungi secara kesehatan. Selain itu juga ada namanya CPA Box atau kotak penyimpanan pestisida. Jadi kotak penyimpanan pestisida ini berisi tentang informasi apa saja pestisida-pestisida yang bisa digunakan ataupun dengan bahan aktifnya, dan ada tulisan berbahaya. Karena biasanya petani-petani yang belum mempunyai CPA Box ini, yang paling dikhawatirkan adalah dia menyimpan pestisida sisa itu di tempat yang berbahaya, dalam artian di meja ruang tamu dan lain sebagainya, yang kadang-kadang kemasan pestisida itu mirip kayak kemasan minuman. Nah, ini kalau sampai tidak sengaja terminum oleh anak-anak itu bahaya. Sehingga CPA Box ini bertujuan untuk menyimpan dan juga memastikan bahwasanya pestisida yang digunakan oleh petani itu tidak disalahgunakan oleh oleh anak-anak dan orang-orang yang tidak paham seperti itu. Jadi di sini ada rak-raknya,
sehingga petani mengetahui cara menggunakannya dan cara mengamankannya. Seperti itu. Kalau terkait sprayer dan juga kocor, ini adalah salah satu door prize. Jadi petani-petani teraktif, ya salah satunya nanti Pak Ikram, itu adalah mendapatkan fasilitas tambahan berupa sprayer untuk meningkatkan produktivitas beliau. Baik, seperti itu. Terima kasih Mas Sanul. Pak, terjawab nih door prize ternyata. Baik, kalau gitu terima kasih banyak kehadirannya Mas Sanul, Pak Ikram dan Mas Fuad. Semoga lancar semua programnya. Amin, dan amin. Pak Ikram juga semoga selalu bagus hasil tanamnya. Baik, Sobat K, terima kasih banyak sudah mengikuti K Radio Talk hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti K Radio karena masih banyak informasi-informasi penting berikutnya di K Radio Talk berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.